Hengjan. Saya Gabriela Joanna Jose. Saya Jessica Jana. Saya Syarul Fadia. Saya Tika Intan. Saya Francisca Santeria. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas emotional intelligence. Kalian mau tahu lebih lanjut? Yuk simak video kita. Emotional intelligence merupakan kemampuan seseorang dalam memahami dan mengelola emosi baik diri sendiri maupun orang lain. Emotional intelligence berperan penting dalam kesuksesan karir, hubungan sosial, dan kesejahteraan mental dengan membantu seseorang dalam mengelola emosi, berkomunikasi efektif, serta menghadapi stres. Emotional intelligence sendiri itu mampu meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan baik diri sendiri maupun orang lain. Dengan adanya emotional intelligence yang baik, seseorang bisa menjadi lebih adaptif, resilient, serta membangun lingkungan yang positif dalam berbagai aspek kehidupan. Ada 5 indikator dalam emotional intelligence. Yang pertama, self-motivation, self-regulation, self-awareness, empathy, and social skills. Self-awareness adalah kemampuan seseorang dalam mengidentifikasi dan memahami dirinya secara utuh, baik dari segi sifat, karakter, emosi, perasaan, pikiran, kekuatannya, kelemahannya, dan cara adaptasi dengan lingkungan. Menurut kami, kompetensi terpenting adalah emotional self-awareness, karena memungkinkan individu mengendalikan emosi dan memahami dampaknya pada orang lain. Kesadaran diri yang didukung intuisi membantu membangun hubungan yang baik, baik dengan diri sendiri maupun orang lain. Tapi kemana aja sih? Kok jangan pulang? Padahal udah dibilangin untuk pulang tepat waktu. Segitu doang gak bisa. Chat gak dibalas, telepon gak diangkat. Sibuk ngapain sih tuh anak? A few moments later. Aku pulang, maaf ya aku telat pulang. Oh, kamu dari mana aja tadi? Tadi aku ngerjain tugas dan pulangin aku, terus HP aku mati. Oh, kamu kenapa gak info kan? Kamu khawatir kamu kenapa? Maaf ya Ma, deadline tugasnya tuh udah mepet banget, jadi aku sambil lupa kabarin. Oh begitu ternyata. Lain kali jangan diulang lagi ya. Pokoknya kalau ada keperluan harus ngabarin mama ya. Ya Ma, maaf ya Ma, aku gak bakal ulangin lagi kok. Oke. Self-regulation berkaitan dengan bagaimana seseorang mengatur emosi yang dimilikinya dan dapat mengubah pikiran buruk menjadi pikiran yang baik. Dengan self-regulation yang baik, seseorang dapat bertindak rasional tanpa dipengaruhi emosi sesaat. Menurut kami, komponen terpentingnya adalah emotional self-control yang mencegah tindakan impulsif dan perilaku destruktif. Ma, aku mau ngomong sesuatu. Itu kan Mama sempat bilang katanya mau beliin aku laptop. Tapi kok sampai sekarang Mama belum beliin ya? Oh iya nak, soalnya sebenarnya kita tuh lagi banyak urusan mendadak, sehingga kayak uangnya itu terbagi, jadi belum bisa beli laptopnya sekarang. Oh, berarti pengeluaran kita lagi banyak ya? Berarti nggak bisa sekarang ini banget ya? Iya, Mama paham kamu kecewa, tapi kami akan urus untuk menyelesaikannya segera. Apa deh Ma, ya meskipun aku kecewa tapi aku juga tahu kalau misalkan pengeluaran kita banyak. Gak apa-apa Ma, makasih ya Ma. Iya nak, tenang, nanti kalau udah selesai urusannya, pasti Mama beliin kok laptopnya. Amin Ma, semoga urusan kita cepat selesai ya. Motivation merupakan kemampuan seseorang untuk bisa mendorong dirinya untuk mencapai sebuah tujuan tanpa memerlukan dorongan dari luar. Dengan motivation yang baik, seseorang tetap berusaha menghadapi berbagai tantangan. Menurut kami, komponen terpenting adalah optimism, karena pola pikir positif membantu seseorang melihat tantangan sebagai bagian dari perjalanan menuju sebuah tujuan. Aduh Syar, bentar lagi UTS nih. Tapi aku nggak ngerti nih materinya. Kalau gitu nggak aku pasti jelek ini nanti. Ya, kamu jangan bilang gitu dong, Viv. Kamu baca dulu aja pelan-pelan. Tapi aku udah kayak baca-baca gitu aja gak ngerti-ngerti. Ya, kamu jangan bilang gitu dong. Kalau kamu belum berusaha untuk belajar, ya pasti kamu nggak bakal ngerti nanti. Yuk, pelan-pelan belajar. Ya, kalau aku nggak coba buat pahamin, aku pasti nggak bakal paham sama materinya. Kalau gitu aku coba belajar dulu deh. Nah, benar. Harus optimis jadi orang. Yuk, kita belajar bareng. Empathy berkaitan dengan bagaimana seseorang memahami dan merasakan emosi orang lain, sehingga dapat merespons dengan tepat dalam berbagai situasi sosial.
Dengan empati, seseorang lebih mudah membangun hubungan positif dan memahami perspektif orang lain tanpa menghakimi. Menurut kami, komponen terpentingnya adalah understanding others, yaitu mengenali perasaan dan kebutuhan orang lain agar dapat merespons dengan bijaksana. Aku mau nanya dong, tapi kamu jangan tersinggung ya. Boleh, mau nanya apa? Kamu kenapa sih kalau pakai ikut mikrobiologi itu pasif banget? Maksud aku kan kamu bisa latihan buat kerjain atau amatin atau setidaknya jadi alatnya. Tapi aku nggak bermaksud menghakimi kamu. Kalau kamu memang setidaknya ada kesulitan tuh aku bisa bantu. Ya sebenarnya sih aku kayak kurang paham itu sama prosedurnya. Terus ada beberapa prosedurnya aku masih belum bisa pakai alatnya. Sampai sekarang aja aku masih belum bisa nyari mikroba. Oh, oke, kalau nanti sekarang. Kalau gitu, mau kan aku bakal ajarin kamu buat belajar pelan-pelan. Pasti bisa kok, dia kan ini juga penting buat nanti kamu penelitian. Makasih banget ya, sorry kalau aku makasih banget gitu. Yuk. Social skills adalah kemampuan seseorang untuk dapat membangun relasi dengan orang lain, bahkan membantu dirinya beradaptasi dengan lingkungan. Menurut kami, komponen terpenting dalam social skills adalah komunikasi. Komunikasi yang baik meningkatkan kerjasama, mengurangi kesalahpahaman, dan memungkinkan pemahaman yang lebih dalam antar individu. Joanna, kita belum kerjain tugas penanganan efektif nih. Oh iya, 2 minggu lagi kan udah harus dikumpul. Kalau gitu kita bagi jadi 2 bagian aja ya. Ada yang kerjain satu PPT sama ada yang cari materi. Oh, kalau gitu aku aja cari materi. Aku rangkum nanti. Oh boleh, berarti kalau gitu aku kerjain slide ya. Oke, berarti aku cari tentang 5 komponen si emotional intelligence ini kan? Ya betul, kita cari 5 komponen EI itu. Terus habis itu dari setiap komponen itu kita cari setiap unsur-unsurnya. Oh yaudah, nanti kamu kirim ke aku aja ya. Oke, aman. Oke, bye. Dah. Pada masa di mana perubahan terjadi sangat cepat, emotional intelligence sangatlah penting dan relevan pada masa kini. Kenapa? Karena itu dapat membantu kita untuk berfungsi di lingkungan yang silih berganti. Oleh karena itu, kita perlu memahami dan memiliki emotional intelligence yang baik. Tanpa kita sadari emotional intelligence yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya emotional intelligence, kita bisa memahami emosi yang telah kita rasakan. Adanya emotional intelligence, kita bisa mengelola emosi dan memahami diri sendiri dan juga orang lain. Adanya emotional intelligence yang baik, kita bisa mengurangi konflik yang mungkin terjadi sehingga dapat berkomunikasi secara efektif dan dapat menjalin relasi yang baik dengan orang lain. Dalam mengatasi emosi, perlu untuk paham dan memahami diri sendiri, serta mengetahui apa yang sedang dirasakan. Kemudian, atasi segala sesuatu dengan kepala dingin, jangan terburu-buru dan panik. Terakhir, penting untuk kita memiliki rasa empati akan sekeliling, karena kita memerlukan pengambilan keputusan yang baik, karena setiap individu tidaklah sama.